Peranan pers bagi bangsa Indonesia. Dulu saat bapak kita ingin mengetahui kabar berita, pasti buru-buru pergi beli koran di jalanan. Dengan harga 2.000, bapak kita bisa pasang iklan, cari kerja, lihat berita olahraga, dan lihat isu-isu artis yang tidak mereka kenal. Sekarang zaman sudah berubah. Sekarang kita tinggal buka HP, bisa akses berita manapun, bahkan sampai berita luar negeri. Dengan perkembangan teknologi media massa atau pers yang semakin maju, kita dapat dengan mudah mendapatkan informasi. Jadi, apa sih peran pers bagi bangsa Indonesia? Pengertian pers. Secara bahasa istilah, pers berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris berarti press. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya. Dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Memasuki abad ke-18, terbitlah surat kabar resmi di era pemerintahan Hindia Belanda, Bataviasche Koloniale Courant. Koran ini masih berbentuk tulisan tanpa gambar, dengan kualitas kertas jauh dari sempurna. Sementara surat kabar pertama yang terbit di Indonesia dan dimiliki pribumi adalah Medan Priai. Surat kabar ini didirikan oleh Tirto Adi Surjo yang menganggap surat kabar sebagai alat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Peran Medan Priai sendiri dikatakan cukup kritis terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Hal itulah yang membuat Raden Tirto sering berurusan dengan penjara oleh kolonial Belanda. Pada saat itu, pers juga digunakan sebagai alat untuk melawan penjajahan Belanda. Perkembangan surat kabar pada abad ke-19 kian meluas dengan munculnya surat kabar baru seperti Warta Harian, Api Rakyat, Merdeka, dan lain-lain. Perannya di sini bukan saja sebagai alat propaganda terhadap pemerintahan Belanda, tetapi juga sebagai alat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Saat Jepang memasuki Indonesia, surat kabar yang beredar di Indonesia perlahan diambil alih oleh kantor berita Antara. Diambil alih dan diubah menjadi kantor berita Yashima. Dan isi surat kabar dimanfaatkan sebagai alat propaganda untuk kemenangan Jepang di Indonesia. Pers nasional dalam penjajahan Jepang mengalami pengekangan dan penderitaan seperti masa penjajahan Belanda. Di masa penjajahan Jepang dan Belanda, surat kabar telah menjelma sebagai alat pemersatu bangsa. Menentang segala bentuk kolonialisme dan imperialisme, ia korbankan semangat melalui tulisan dan ia bangunkan kesadaran dalam pemahaman terhadap bacaan. Pers nasional baru bisa tumbuh secara bisnis setelah reformasi atau setelah 1945. Karena pada waktu itu, sebelum itu, situasi yang terjadi di Indonesia masih belum menentu. Koran yang disebarkan terbatas. Alat percetakan juga terbatas. Padahal di masa penjajahan Jepang, bisa dikatakan situasi cukup modern untuk pers berkembangan. Tetapi saat itu, surat kabar nasional sebagian besar dimiliki oleh Jepang. Setelah proklamasi, sejumlah pemuda seperti B.M. Dia, ia mengambil alih percetakan Jepang, dan dari situ mereka mendirikan Koran Merdeka. Dengan dikeluarkannya Super Semar pada 1966 oleh Presiden Soekarno dan wakilnya Soeharto, maka dimulailah babak baru pemerintahan Indonesia. Namun sayang, pecahnya peristiwa Malari pada 1974 memicu pemberedelan media massa pada saat itu. Semasa Orde Baru, pers dipenuhi pengekangan dan pembatasan headline. Di surat kabar banyak dipenuhi mengenai aktivitas Soeharto. Era Orde Baru menjadi era reformasi.
Sejak saat itulah pers Indonesia dapat memaparkan berita secara transparan tanpa takut dicabut atau dibredel. Ini dengan mudahnya kita temui surat kabar atau majalah, bahkan radio dan TV, serta beragam situs online. Perkembangan teknologi mau tidak mau membuat manusia untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Di era digital ini, internet berkembang pesat dan melahirkan surat kabar digital. Namun, keberadaan surat digital atau e-paper seakan mengancam keberadaan surat kabar atau koran. Faktanya di Indonesia, koran merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan informasi. Tidak selamanya proses digital dapat diterima oleh masyarakat. Koran mungkin tidak lagi di era kejayaannya, tapi keberadaan koran tetap berarti bagi mereka insan pers dan masyarakat. Jadi, apa sih peran pers dalam mewujudkan kehidupan demokrasi? Peranan pers sangat penting bagi kehidupan demokrasi. Pada masa sekarang, kita telah selesai melakukan pemilu. Jika kita ingin mengetahui berapa perolehan suara, kita dapat melihat dari sosial media, TV, dan lain-lain. Maka, peranan pers adalah memberikan informasi penting kepada khalayak umum. Yang kedua, pers menjadi informasi yang terpercaya. Karena pers itu memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi kepada masyarakat. Selanjutnya, pers berperan besar dalam mendorong partisipasi masyarakat. Contohnya, pada saat zaman virus corona sangat diantisipasi, pers memberikan informasi di berbagai platform dan masyarakat menjadi terdorong untuk berpartisipasi satu sama lain. Yang terakhir, pers menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Contohnya, pemerintah pasti akan menyampaikan informasi kebijakan ataupun program-program kepemerintahannya kepada masyarakat secara jelas agar masyarakat dapat menerimanya. Dan itu adalah peranan pers dalam mewujudkan kehidupan demokrasi. Cukup sekian dari video kelompok kami, dan seperti biasanya, terima kasih. But when I'm with you, feel like time flies by. I need you by my side, you're always on my mind. You always make me smile and I